Semiotika. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau ngejelasin bab terakhir dari buku This Means This Means That, a book, a user's guide to semiotics by Sean Hall. Bener banget tuh. Nah, hari ini kita bakal bahas bab 8 yang judulnya Stories and Storytelling. Nah, bener. Yuk kita mulai. Nah, jadi manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini tuh yang suka banget cerita. Di berbagai benua, pasti ada dong cerita dengan khasnya masing-masing. Tapi bahkan ada cerita yang bisa melampaui batas budaya, negara, bahkan sejarah. Pernah nggak sih kita tuh heran, kenapa sih orang zaman dulu di mana komunikasinya tuh kayak jarak jauh itu belum ada, komunikasi jarak jauh tuh belum ada, teknologi juga belum ada, tapi cerita-cerita kayak peri, putri duyung itu muncul di berbagai tempat, tapi deskripsinya tuh tetap sama, meskipun cerita-ceritanya tuh nggak bisa berkomunikasi. Nah, karena cerita ini tuh banyak di mana-mana, kita tuh mikir dong, cerita tuh apa sih fungsinya, kenapa orang lain tuh suka cerita sih? Ada banyak banget alasan kenapa seseorang tuh mau cerita. Bisa jadi buat kasih instruksi, kasih harapan, buat ngendalin perilaku orang, bisa buat nyampain ide juga, bisa buat mengenal satu sama lain biar makin akrab, biar ngerti perilaku, sifat, dan motivasi satu sama lain juga. Nah, alasan-alasan inilah kenapa orang tuh suka banget cerita. Nah, tapi cerita itu ada bentuk apa aja sih? Beberapa media bercerita yang sering kita ketemu tuh bisa dalam bentuk novel, film, komik, opera, kartun, dan biografi. Nah, tapi dalam cerita tuh ada strukturnya yang kebagi menjadi dua. Ada struktur yang di permukaan, sama ada struktur yang lebih dalam atau lebih deep. Biar lebih gampang, kita kasih contohnya aja deh, lihat versi simpelnya tentang perbedaan struktur ini. Nah, seperti yang kalian lihat di listnya, struktur permukaan itu lebih gampang dimengerti. Contohnya, di cerita-cerita fantasi, kayak Hansel dan Gretel kan ceritanya tentang dua anak kecil yang hilang di hutan, ama ketemu rumah terbuat dari kue dan permen. Nah, di rumah tuh kan ada sebuah nenek sihir yang mau makan mereka. Tapi, pada akhirnya, Hansel dan Gretel berhasil mengalahkan si nenek sihir ini. Bisa dilihat kan di ceritanya, seseorang yang melawan musuh yang terasa mustahil, tapi kalau kita menalarkan secara lebih dalam, musuh-musuh dalam cerita fantasi itu melambangkan sesuatu yang lebih abstrak dan universal dibandingin sama yang kita pertama kali tangkep. Soalnya monster dalam cerita-cerita ini tuh nggak semata-mata cuman monster doang, tapi mereka bisa merepresentasikan rasa takut akan sesuatu yang buruk yang dapat terjadi terhadap sebuah komunitas, negara, atau dunia secara general. Tapi mau musuh dalam cerita dituliskan dalam bentuk apapun, itu nggak terlalu penting. Mau naga, pembunuh, pandemi, bencana alam. Yang penting, itu pesan dalam yang ingin disampaikan. Tapi mungkin kalian pernah mikir, ada nggak sih bidang di mana mereka nggak bercerita sama sekali? Kayak sains mungkin. Sains kan fakta sama logika. Jadi nggak mungkin kan lah ya mereka bercerita-cerita segala. Nah, pertanyaan bagus tuh. Walaupun bidang sains nggak bercerita secara langsung, tapi saat mereka ngejelasin proses kerja mereka atau hasil dari kerja mereka, itu udah bisa dihitung sebagai bercerita loh. Lagi pula, sains kan mulainya dari sebuah misteri tentang sesuatu. Nah, misteri itu biasanya menyebabkan konflik di dalam komunitas antara saintis. Dan konflik ini bakal terus berlanjut sampai akhirnya ada titik di mana penemuan yang bisa menjawab misteri ini. Nah, faktor-faktor ini nih, kayak misteri, konflik, titik penemuan, resolusi, hal-hal yang biasa kita temukan saat bercerita. Jadi meskipun kalian merasa bahwa sains itu nggak bercerita, kita harus mengakui kalau mereka masih menggunakan aspek-aspek bercerita. Manusia dari zaman purba sudah mulai menanyakan, aku tuh siapa sih dan aku tuh apa sih? Nah, filosofer dari dulu juga sudah mulai membuat teori-teori rumit yang menjelaskan tempat dan fungsi kita di dunia. Dengan bercerita, kita bisa menjelaskan siapa kita dan segala kekompleksan tadi. Cerita adalah struktur utama yang membantu dan menginformasikan baik keyakinan, keinginan, pemikiran, dan interaksi kita dari yang paling ringan maupun yang paling dalam. Cerita mengungkapkan kekhawatiran paling dalam kita dan harapan terbesar kita.
Mereka mengungkapkan perasaan kita keluar dan mereka jugalah yang membantu kita mencatat monolog dalam diri kita yang paling dalam. Nah, di bab ini ayo kita belajar tentang beberapa cerita yang terkenal. Facts and fiction. Nah, pertama-tama tuh kita bakal bahas tentang fakta dan juga fiksi. Nah, kita lihat dulu di foto ini. Pernah kepikiran gak sih kalau Kristus disalib ini tuh beneran meninggal atau cuma bohongan? Banyak banget pertanyaan yang ditanyain mengenai Kristus. Apakah dia beneran anak Tuhan? Atau apakah ceritanya fakta? Atau hanya fiksi? Salah satu tokoh yang paling berkuasa dalam seni barat adalah Kristus di kayu salib. Banyak banget seniman yang gambar tokoh Kristus bahkan sejak beratus-ratusan tahun yang lalu. Kadang kita tuh lupa, lambang salib itu cuma simbol. Kenapa cuma dianggap simbol? Karena salib yang kita kenal itu bentuknya tuh beda banget sama salib yang biasa digunakan bangsa Romawi zaman dulu. Bangsa Romawi itu menggunakan salib berbentuk T. Dan kalau bangsa Romawi menyalibkan Yesus, berarti harusnya mereka pakai salib tuh bentuknya T juga dong. Nah, simbol cross ini juga bisa dijelaskan kenapa salib ada yang berbentuk X, ada yang berbentuk plus dari Yunani, ada juga yang lancip-lancip namanya salib Malta. Nah, umat Kristen itu pas awal-awal tuh mereka nggak boleh pakai gambar untuk mewakili penyalipan. Karena hal ini tuh sebenarnya tidak terlalu penting loh. Yang penting itu sebenarnya pesan moral yang ada di balik penyalipan itu. Nah, penyalipan itu adalah salah satu cerita dengan moral yang paling besar yang pernah diceritakan. Nah, kalau misalnya baca Alkitab, kita tuh harus inget kalau inti dari cerita di Alkitab itu tuh sebenarnya pesan moralnya loh. Nah, kalau Alkitab itu ditulis kayak laporan pengadilan, mungkin emang bener harus pakai simbol yang spesifik banget. Tapi kan kebetulan ini Alkitab ditulis kayak lagi cerita loh. Jadi bakal lebih baik kalau misalnya bacanya sambil diambil pesan moralnya. Next. Narratives. Apa sih yang bikin sebuah cerita tuh cerita? Nah, kalau misalnya kita diceritain tentang cowok ketemu cewek, terus langsung menangin hati ceweknya, and live happily ever after, cerita gak akan menarik. Nah, suatu cerita tuh bakal jadi menarik kalau misalkan ada masalah tuh yang harus diselesain. Jadi kita tuh gak akan cepet bosen. Salah satu hal yang menarik dari cerita itu adalah rasa kehilangan yang dirasain cowoknya karena kehilangan ceweknya. Kalau diceritain tadi. Nah, rasa kehilangan ini tuh bisa diceritakan dari banyak perspektif. Dan karena rasa kehilangan ini, kita tuh gak akan tahu akhirnya bakal senang atau sedih sampai kita selesain baca ceritanya. Nah, kalau misalnya si cowok ketemu si cewek, terus cowoknya kehilangan ceweknya, tapi cowoknya nanti berhasil lagi menangin ceweknya, itu bisa jadi menarik. Bisa juga dibalik. Misalnya si cowok ketemu ceweknya, terus si cowok menangin si ceweknya, terus habis itu kehilangan lagi ceweknya. Itu juga bisa jadi lebih menarik lagi. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah kedua cerita yang ada hal mengganggu loh di dalam cerita itu. Ada hal yang bertolak belakang, ada yang gak seimbang antara dua karakter si cewek dan si cowok. Nah, gak keseimbangan itu antara dua karakter itu yang bisa loh yang dijadiin drama. Ada beberapa hal mengganggu yang baik, banyak atau dikit, itu bisa menciptakan ketidakseimbangan yang akhirnya tuh kita bisa lihat di film, sastra, seni, desain, juga periklanan. Contohnya dalam periklanan, kadang kita diganggu dari wujud ketidakpuasan. Habis itu kita bakal senang lagi karena kita bisa beli produk dari iklan yang membuat yang memenuhi ketidakpuasan itu. Atau misalnya kita lagi lapar. Nah, kita bakal ada iklan jual produk makanan terus bisa ngilangin rasa lapar kita. Atau misalnya kita nggak bisa melakukan suatu hal, nanti bakal ada orang yang jual jasa buat nyelesain hal yang kita nggak bisa kita lakuin. Itu bisa jadi menarik. Legends, urban legends, atau kadang orang tuh ngomongnya myth atau mitologi. Itu sebenarnya cerita-cerita yang aslinya tuh gak beneran terjadi. Tapi diceritain tuh soal tuh it happens in real life, beneran terjadi gitu. Nah, biasanya ceritanya tuh disampaikan lewat lelucon, folklore, cerita daerah, mulut ke mulut, gosip, dan banyak lagi. Biasanya, biar berasa lebih nyata, mereka tuh menceritakan soal kejadian ini tuh ke orang yang dekat sama kita, biar kita tuh ngerasa kalau ceritanya itu ada
kredibilitasnya meskipun palsu. Biasanya isi dari urban legends itu mirip-mirip, yang paling sering itu cerita-cerita yang ada elemen tabunya. Kayak cerita burger cacing, kuntilanak, atau konspirasi-konspirasi kayak misalnya siapa sih yang mulai perang dunia pertama atau kedua. Tapi secara umum cerita urban legend itu ada loh fungsinya. Fungsi itu sebenarnya buat menyampaikan pesan moral dalam bentuk yang simple dan mudah diingat. Nah, sekarang kita lanjut ke viewpoints. Nggak asing, tapi cita-cita yang diceritakan dan kita dengar itu mempunyai pandangan yang berbeda, tergantung siapa sih pendongengnya. Nah, pandangan siapa yang kita baca akan mempengaruhi tanggapan kita sendiri ke cerita tersebut. Nah, cerita zaman sekarang itu ditampilkan seakan-akan sebuah dokumentasi yang nggak bias. Tapi realitanya, cerita yang disampaikan itu hasil dari editing, penulisan naskah, angle tertentu, foto terpilih. Jadi aslinya tuh ceritanya tuh nggak seobjektif yang kita kira kan. Cuman cara penyampaiannya aja yang seolah-olah kayak gitu. Nah, kayak yang di foto ini tuh aslinya foto sekelompok orang yang lagi melihat lukisan Mona Lisa. Unik ya, kalau kita pergi buat lihat lukisan Mona Lisa, yang kita pasti mau fotonya harusnya lukisannya dong, biar ada bukti kalau kita beneran lihat. Tapi penulis buku ini malah maunya foto pengunjung yang sedang menyaksikan Mona Lisa dari sudut pandang yang berbeda untuk ngasih lihat kalau pengunjung tuh ngerasa senang berada di hadapan sebuah foto yang belum tentu mereka ngerti art lukisan itu apa artinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, characters and personas. Kalian pernah dengar nggak sih tentang seni fisiogonomi? Ini tuh seni yang mencoba membaca atau menebak karakter seseorang hanya dari mukanya. Nah, kalian percaya atau enggak tentang seni ini? Coba kalian lihat foto pria ini. Nah, kalau kalian lihat, kira-kira bisa kan mengasumsi berapa hal tentang dia dari mukanya doang? Mungkin kalian mikir dia kelihatan serius dan berwibawa, atau mungkin kalian ngerasa gara-gara tatapan dia yang kuat, dia kelihatan agak gila ya mungkin. Nah, sebelum kalian menentukan jawaban akhirnya, kalau aku bilang kalau pria ini tuh Ken Woodward, seorang seniman, kalian tiba-tiba ngerasa bahwa muka dia itu ada karakteristik seniman gitu nggak sih? Nah, jelas dong ada sebuah seni lebih dalam saat membaca wajah. Tapi ini bukan buat manusia doang. Tanpa kita sadari, kita itu juga melakukan hal ini ke benda-benda. Nah, contohnya kayak di mobil Volkswagen Beetle nih. Beetle ini tuh didesain dengan tujuan membuatnya lucu. Jadi, pas para desainer mobil lagi ngedesain mobil ini, mereka itu ngambil inspirasi dari bayi, yang secara umum biasanya dianggap lucu. Jadi, mereka ngetranslasiin fitur-fitur bayi ke mobil. Makanya mobil Beetle tuh berbentuk bulat, banyak lekukan, lampunya juga dibikin bulat besar gitu, kayak mata bayi. Nah, desain inilah yang membuat kita bisa merasakan sebuah afeksi unik. Afeksi ini itu kelihatan banget di film Herbie yang menunjukkan mobil Volkswagen Beetle ini mempunyai nyawa dan tingkah laku yang lucu. Nah, sekarang kita lanjut ke misteris. Tentu saja sebuah cerita bagus tuh butuh misteri yang menarik kan. Misteri tuh kasih kita adrenalin sama rasa kepo. Kayak apa sih yang benar terjadi? Contohnya deh di foto ini, The Raft of Medusa. Ini tuh aslinya cerita tentang sebuah kapal besar bernama Medusa yang ada sekitar 150 orang saat berlayar. Tapi karena kapalnya kena terumbu karang, mereka tuh akhirnya terdampar. Dari apa yang diceritain orang-orang yang selamat, mereka itu terdampar tanpa makanan, tanpa ada cara untuk berkomunikasi ke orang untuk cari bantuan, dan luka yang mereka dapetin pas kapalnya kena karang itu juga nggak bisa diobatin. Akhirnya, dari 150 orang yang di kapal, cuman ada 15 orang yang selamat. Yang lain antara meninggal di laut atau enggak dikanibalkan sama yang lain. Nah, tapi di foto ini nggak ada tuh yang saling makan-makan, orang-orangnya juga masih lumayan banyak kan. Ini gara-gara pelukis yang membuat seni ini, dia itu mau memberi rasa misteri pada fotonya. Meskipun ya nggak 100% akurat sih sama yang benar terjadi. Pertama-tama coba lihat gambar ini. Semua gambar ini menggambarkan sesuatu yang terlihat belum selesai sepenuhnya. Hal ini membuat gambar-gambar ini memiliki ketegangan. Dan hal ini jugalah yang membuat kita ingin terus melihat gambar selanjutnya.
Ketegangan atau tension juga bisa muncul dengan cara yang sama pada gambar diam. Contohnya foto dokumenter. Coba lihat gambar berikut. Ketegangan dapat tercipta ketika pengambilan gambar dilakukan pada saat yang paling dramatis. Dalam hal ini, saat seseorang sedang memukul bola dalam pertandingan olahraga. Dengan menangkap momen ini, fotografer dapat menyampaikan apa yang sebelumnya mungkin terjadi dan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Aksi yang tertangkap ini menciptakan ketegangan naratif dan ekspektasi. Ketegangan naratif tidak terbatas pada gambar atau still image saja. Coba lihat teks berikut. The cat sat on the mat. The cat sat on the dog's mat. Dari kedua kalimat tersebut, mana yang lebih menarik? The cat sat on the mat. Kucing tersebut duduk di atas matras. Jika kalimat ini dijadikan sebuah cerita, tidak banyak hal yang bisa diceritakan atau tidak banyak isinya. Namun kalimat kedua, the cat sat on the dog's mat. Kucing duduk di atas matras milik si anjing, memiliki suatu bentuk ketegangan, dan kita bisa membayangkan sesuatu yang dramatis terjadi. Cerita tercipta saat sesuatu terjadi. Jika tidak ada apapun yang terjadi, tidak akan ada cerita. Titik balik atau turning point terdiri dari momen-momen penting ketika sesuatu terjadi yang membawa perubahan. Dalam narasi, hal ini biasa memerlukan adanya kontras yang signifikan antara apa yang terjadi sebelum serangkaian peristiwa dan apa yang akan terjadi setelahnya. Turning point seringkali bersifat spektakuler, mengasihkan, atau luar biasa. Kita cenderung menganggap bahwa sesuatu benda tidak memiliki titik balik atau turning point, meskipun hal itu tidak benar sama sekali. Titik balik dalam sebuah kehidupan benda mungkin adalah momen pertama kali benda itu dipakai, saat benda itu rusak, saat benda itu dijual, hilang, atau bila diberikan sebagai hadiah. Selain benda, titik balik juga dapat ditemukan dalam sejarah, musik, pidato, dan lain-lain. Cerita biasanya dengan secara sengaja dibuat dengan beberapa bentuk konflik di dalamnya. Hal ini dibuat agar by the end of the story atau pada akhir cerita, konflik tersebut dapat diselesaikan. Karena itu, penulis biasanya memulai cerita mereka dengan "it all went wrong when" atau semua bermula karena. Cerita dalam pengertian ini ada untuk memperbaiki keadaan atau sebuah masalah. Jika tidak ada terjadi apapun, maka tidak akan ada cerita. Maka dari itu, kita tidak bisa memulai suatu cerita dengan "and they all live happily ever after" atau mereka hidup dengan bahagia selamanya. Kalimat tersebut hanya bisa digunakan di akhir cerita, karena tidak ada yang perlu dipertaruhkan atau tidak ada sebuah masalah yang perlu diselesaikan. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini memiliki banyak elemen klasik yang membangun sebuah cerita, yaitu misteri, ketegangan, titik balik, dan resolusi, yang dalam hal ini tampaknya mengakibatkan kematian. Namun meskipun hal itu mungkin terjadi seperti akhir cerita, kita selalu bisa bertanya, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi dengan pengemudi lainnya? Apa yang terjadi dengan saudara orang yang meninggal tersebut? Atau apakah orang yang mengendari mobil tersebut benar-benar mati? Atau nanti bakal ada benturan suara yang tiba-tiba terdengar dari dalam peti? Nah, dalam menginginkan suatu resolusi, kita berfantasi dengan ide bahwa sesuatu memiliki sebuah akhiran atau ending. Hal ini menjadi alasan kenapa kita mencari obat medis untuk ditemukan, edukasi untuk dilengkapi, pekerjaan untuk diselesaikan, dan cerita untuk mencapai suatu kesimpulan. Hal ini tentu saja bukan suatu kebetulan. Kehidupan itu sendiri seringkali dilihat sebagai sebuah perjalanan dan resolusi akhirnya. Dengan harapan hal dapat terselesaikan, kita tidak boleh melupakan value atau nilai dari perjalanan yang membawa kita kepada resolusi. Perjalanan inilah yang seringkali sama berharganya dengan tujuannya. Faktanya, terkadang kita dapat menemukan diri kita sendiri balik ke tujuan awal, bahkan setelah kita mencapai tujuan. Every ending may be the beginning of something. Semua akhir bisa menjadi awal dari suatu hal yang baru. Jadi, kesimpulannya itu adalah kelebihan dari semiotika itu ketidakberadaan suatu kerangka pengetahuan yang baku.
sehingga memberikan kebebasan untuk menjelajahi cara-cara baru dalam berpikir, bidang minat, dan metode baru dalam mengeksplorasi makna. Dengan kata lain, karena tidak memiliki kualitas doktriner seperti disiplin intelektual lainnya, semiotika itu dapat aktif dijalankan daripada dipelajari dan dicerna secara pasif. Dalam semiotika, kita tuh terus diminta untuk mentafsir ulang, memformat ulang, memperbarui, berpikir ulang, dan menyegarkan makna yang kita temui di sekitar kita. Inilah yang bikin semiotika itu menarik banget buat dipelajarin. 1, 2, 3. Be to the OOM,